Ketua klub Tachibana akhirnya nggak masuk sekolah. Ya bahkan buat jalan aja tuh nggak bisa. Tapi ada pesan-pesan masuk di HP-nya, yaitu pesan dari anggota klub sastra. Dan pesan itu kayak ceritaan panik. Semuanya berisikan chat-chat penuh kepanikan. Hampir semua anggota klub sastra dipanggil oleh sensei di sekolah mereka untuk dimintai keterangan. Kalau sampai per anggota klub sastra goyang, klub mereka bisa aja bubar. Kayak yang terjadi oleh klub sepak bola. Bisa aja rasa saling curiga ini mulai muncul, dan setiap orang bakal saling menfitnah. Bisa jadi juga udah ada orang yang mengkhianati Tachibana, tapi ia udah antisipasi. Dalam kasus kali ini, ia membuat semua anggota klubnya merasa ikut bersalah. Tapi kami berbeda. Mereka nih yang pura-pura gak ngeliat apapun, kuanggap sama bersalahnya lah. Aku sudah menanamkan itu dalam pikiran mereka. Setelah melihat hukuman massal pada klub sepak bola, siapapun pasti akan gemetaran. Lagi pula semua bukti udah aku hapus. Kondo kan, jadi dia pasti nggak sadar kalau semua yang dia lakukan juga udah aku arahin dari awal. Di media sosial yang Tachibana pakai untuk mengumpulkan informasi, ada gerakan baru. Orang tua dari anggota klub sepak bola itu nekat mendatangi sekolah dan merekam percakapannya dan diunggah ke internet. Emang sungguh bodoh. Kalau berita ini sampai menjadi besar, pihak sekolah pasti akan sibuk menangani ini. Dan kalau itu terjadi, penyelidikan terhadap klub sastra bakal tertunda. Selama waktu itu, Tachibana akan mengambil tindakan. Nggak apa-apa, besok sekolah lah. Masih sempat deh kalau segera ditangani. Nah, setelah Tachibana menghadapi rasa panik anggota-anggotanya, kita pindah ke Ikenobu Eri. Kita pindah ke Eri yang abis digoreng sama adik kelasnya Ai. Ia pulang dari sekolah, tapi ia sekarang jalan nih terpincang-pincang gitu. Dan tiba-tiba ada seorang pria berjas menghentikan dirinya. Apakah Anda Ikenobu Eri? Boleh saya ngobrol sebentar? Nggak apa-apa nih, saya teriak loh. Maafkan saya, Nona. Nama saya Aoyama, saya seorang detektif swasta. Sebenarnya saya ini mau bertanya tentang kasus Kondo. Dan sebenarnya saya juga punya kenalan di kepolisian. Kalau Anda mau menjawab satu pertanyaan aja, saya bisa bantu atur pertemuan dengan Kondo. Anda janjikan, Pak? Tentu aja, Nona. Hanya satu pertanyaan. Apa yang menjadi awal kedekatan antara Anda dan Kondo? Cuma itu cukup dalam menjawab itu saya bisa bertemu dengan Kondo kan, Pak? Saya nagih nih. Ya, kalau Anda mau memberitahu saya pasti bakal mempertemukan Anda. Saya atur pertemuannya besok. Jadi waktu itu, Pak, ada acara belajar kelompok yang diadakan oleh teman. Dan saya dan Kondo jadi satu kelompok. Boleh saya tahu teman kamu siapa? Sekarang kita harus sekolah, tapi udah jarang ngobrol. Namanya Tachibana, dia anggota klub sastra. Detektif berpakaian hitam itu tersenyum puas dan menyerahkan kartu namanya kepada Eri. Di balik kartunya tertulis catatan, datanglah ke depan kantor polisi tempat Kondo pun kemungkinan ditahan pukul 16.30 besok. Kalau begitu sampai jumpa besok, Eri-chan. Terima kasih banyak, Pak. Saat hendak pergi, pria itu menoleh, tapi sekarang sambil tersenyum. Terakhir satu hal lagi, mungkin aja pertemuan Anda dan Kondo selama ini adalah sesuatu yang udah direncanakan sejak awal sih. Awalnya Eri ini nggak paham, tapi saat arti kata-kata itu mulai ia pahami, tubuhnya gemetaran. Dan saat ia sadar lagi, pria itu udah ngilang. Dan pria itu adalah Kuroi. Ia segera melaporkan kepada Nona Ai. Nama Aoyama yang ia pakai itu cuma nama alias doang ternyata. Nona Ai ini benar-benar seorang yang mengerikan ya. Nalurinya tajam banget. Jadi bener Tachibana terlibat. Dia terhubung dengan terlalu banyak insiden secara nggak wajar. Meski belum ada bukti mutlak, satu-satunya kesimpulan sih ya ini dan masih masuk akal. Dan kemungkinan besar ya, Tachibana itu adalah dalang dari semuanya. Dan Ai benar-benar bisa memanfaatkan Eri demi mendekati si dalang utamanya. Kita kembali lagi ke dalang utama kita, ketua klub sastra Tachibana. Saat ia sedang mati-matian mencoba merapikan pikirannya, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Siapa sih yang nelpon di saat genting kayak gini? Masih banyak hal yang harus gue pikirin. Waktunya gak cukup nih. Lagi panik kayak gini, malah ada orang yang nelpon. Apa sih? Tapi di layar ponselnya tertera nama lama yang begitu ia kenal. Ikenobu Eri. Gadis yang ia sendiri atur agar Eri bisa merebut Kondo saat SMP. Kalau nggak salah, Eri dan Endo itu kayak Eiji dan Miyuki, pasangan teman masa kecil. Kenapa nggak bicara ya? Aku cuma mau tes sedikit aja. Kamu itu dekat ya sama Kondo? Kok tiba-tiba kayak gitu? Memang sih kami SMP dan SMA bareng. Jadi kalau ketemu ya ngobrol biasa aja. Tapi nggak sampai sedekat itu kok. Lagi pula dia juga sekarang lagi kena masalah kan.
Ya juga, selama ini memang nggak kelihatan sih. Kamu tahu hubungan aku sama dia juga nggak? Nggak mungkin, kamu tegangin hati aku kan? Aku bisa percaya kamu kan? Oh pasti aja, aku nggak sekejam itu. Aku sama Kondo cuma teman sekelas aja, nggak bohong. Wah terima kasih ya, maaf banget jadi tanya aneh-aneh. Beneran maaf deh. Jadi sekarang aku bener percaya sama kamu. Sambil menatap pesan yang hanya manis permukaan itu, Tachibana membalas dengan stiker ringan. Kayaknya ada cahaya muncul nih di hadapan Tachibana. Terima kasih iklan Abu Eri. Kau yang mainannya sangat berguna ya. Dia tersenyum licik, lalu mulai menyusun rencana bagaimana cara menjebak dan menimpakan semua kesalahan pada Eri. Tapi Eri ternyata sudah menyadari gerak-gerik yang aneh. Aku percaya sama kamu loh, Tachibana. Tapi pas yang ngomong kayak gitu, waktu seolah-olah membeku. Dalam keheningan yang dingin dan kesepian, ia nggak bisa makan. Ia hanya bisa menggenggam ponselnya dengan begitu kuat, seolah-olah ingin menghancurkan ponsel miliknya. Kita pindah ke Ai. Setelah ia tiba di rumahnya, ia membaca laporan yang dikirimkan oleh Kuroi. Seperti yang ia duga, asal mula retaknya hubungan Endo dan Eri itu dikarenakan ketua klub Tachibana terlalu rapi buat disebut kebetulan. Semua orang yang terlibat dalam kasus-kasus kayak gini pasti punya hubungan dengan Tachibana. Tapi Ai pun tahu. Dan tapi Tachibana selama ini hanya bergerak sebagai pengamat dari kejauhan. Tapi sekarang si pengamat sekaligus kandidat dalang ini udah mulai terpojok. Perlahan-lahan kurang dari luar deh. Tekanan secara rasional dan logis sampai dia kehilangan kendali. Ini adalah strategi terbaik. Perangkapnya sudah Ai pasang. Dan besok perangkap itu akan meledak. Dan kita berpindah ke keesokan harinya. Keesokan harinya Ai datang ke kantor polisi. Tepat pada waktu yang udah dijanjikan oleh detektif swasta tadi. Erison, detektif swasta itu segera menyapa Eri. Hari ini saya mohon bantuannya ya Pak. Tentu aja, mari ikut saya. Kita masuk dari pintu belakang. Dengan langkah yang udah terbiasa, mereka berjalan menuju pintu belakang kantor polisi. Beberapa polisi yang melihat mereka segera memberi hormat dan menyambut mereka. Setelah itu mereka kembali ke tugasnya masing-masing, seolah nggak ada apa-apa. Dan detektif itu melangkah ke ruang pertemuan tahanan dengan lancar. Tanpa keraguan sedikit pun, seperti orang yang memang udah terbiasa. Padahal detektif swasta itu bukan polisi loh. Saya adalah mantan anggota kepolisian, Nona. Karena itu saya bisa melakukan hal-hal kayak gini. Tiba-tiba detektif swasta ini menjawab penasaran dari Eri. Sekelas tahu apa yang ia pikirkan. Kamu tunggu sebentar di sini ya, Kondo bakal datang sebentar lagi. Eri duduk dengan gelisah, menunggu kedatangan Kondo. Sekitar 5 menit kemudian, pintu di balik kaca terbuka. Kondo perlahan masuk, padahal belum lama mereka berpisah. Tapi wajah Kondo kini sangatlah lemah dan letih. Eri, kenapa kamu di sini? Mau datang jengukku ya? Tapi begitu Kondo melihat wajah Eri, wajah Kondo langsung bersinar cerah. Lucu banget. Akhirnya Kondo dan Eri bisa bertemu lagi. Eri bisa bertemu lagi dengan orang yang ia cintai. Ini orang apa ya? Mencintai Kondo, gue apa ya? Ya ada orang baik yang mau membantuku ya akhirnya. Jadi aku bisa dapat izin khusus buat bertemu nih. Oh gitu ya? Makasih loh, aku benar-benar senang. Selama ini aku malah sangat kesepian. Kau gak apa kan diperlakukan dengan kasar nggak? Kasarnya parah. Padahal aku ini orang terpilih, tapi polisi yang memperlakukanku kayak penjahat. Kasian sekali Kondo ya. Yang biasanya ia penuh percaya diri, sekarang kayak orang rapuh dan kecil nggak punya power. Harga dirinya ini sangatlah hancur. Dan bahkan kehilangan jati dirinya. Nggak apa-apa, meskipun selalu dia jadi musuhmu, aku akan tetap ada di pihakmu. Mereka kini saling mengeluarkan tangan di balik kaca. Eri ingin merasakan kehangatan tangan Kondo, tapi yang bisa ia rasakan hanya dingin. Ini orang bodoh banget tapi ya. Kondo dicintai mati-matian cuy, udah jelas-jelas dia selingkuh ya. Iya betul, aman aja. Aku kan punya bakat di sepak bola. Kalau keluar dari sini, aku pasti bisa main sepak bola lagi nih. Oh iya bener. Kenapa Eri? Kamu juga tahu kan bakat di sepak bola? Tapi tiba-tiba, detektif swasta Aoyama ikut campur dalam pembicaraan mereka dan menyampaikan kebenaran. Biar aku saja menjelaskan. Siapa kamu? Jadi Kondo. Klub sepak bola ini akan dibubarkan. Rekomendasi beasiswamu juga udah resmi dicabut. Dan kamu kemungkinan besar akan dikeluarkan dari sekolah. Artinya, kamu nggak akan bisa kembali ke dunia sepak bola. Mendengar fakta pahit ini, Kondo wajahnya langsung merah. Dia kehilangan seluruh dunianya. Ia pun marah. Darah mengalir ke mukanya. Ah, bohong. Gak mungkin. Aku kan calon permata sepak bola Jepang loh. Udah waktunya Kondo kamu ngadepi kenyataan kayak gini. Detektif itu tersenyum. Dengan nafas panjang, ia kini keluar ruangan. Gak! Pasti dibohong! Bohong!
Kondo berteriak marah, menggema di ruang pertemuan yang sempit banget. Tapi di sini Eri tanpa sadar, ia nggak tahan melihat Kondo yang berteriak kayak orang kegilaan kayak gini. Kondo, aku juga sudah kehilangan segalanya. Kamu juga kan? Jadi maukah kamu mati? Aku. Jadi school days aja. Keren. Dari manga NTR jadi school days.